Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A akan menjelaskan mengenai menentukan nilai pi dengan Monte Carlo dengan menggunakan kuda. Lalu sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada anggota kami ada Wahyu Arif Maulana, lalu ada saya sendiri Muhammad Alisni, lalu ada Bintang Aryo Bimo dan ada Melia Nadifah Deaswanto. Pertama untuk penjelasan teori akan dijelaskan oleh Amel dan Bimo. Persilahkan. Baik, untuk abstrak, metode Monte Carlo itu teknik untuk memecahkan dengan menggunakan statistik masalah matematika deterministik atau stokastik yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan cara aljabar bentuk tertutup tradisional. Metode ini didasarkan dari Project Manhattan dengan mencirikan pengambilan sampel statistik, menguraikan berbagai masalah, dan mengeksplorasi cara menentukan nilai pi. Metode Monte Carlo juga telah menyebabkan revolusi dalam penerapan statistik Bayesian serta aplikasi manajemen, ilmu sosial, dan simulasi komputer. Next. Kemudian parallel processing. Parallel processing itu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komponen independen secara bersamaan. Pada dasarnya digunakan untuk meminimalkan waktu komputasi dari suatu proses dengan membagi kumpulan data besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Next. Kemudian ada Computer Unified Device Architecture atau CUDA yang terdiri dari beberapa komponen. Contohnya adalah driver CUDA, CUDA API, dan CUDA Mathematical Libraries. Program dijalankan pada sistem host. Driver CUDA secara otomatis mengeksekusi kode pada GPU. Kemudian bagian CPU akan berkomunikasi ke bagian GPU melalui high speed interface. Kemudian dikomunikasikan dengan operasi khusus pada driver. Untuk gambarnya seperti yang ada di samping. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Monte Carlo algorithm. Nah, itu apa sih Monte Carlo algorithm itu? Jadi suatu kelas dari algoritma komputasi yang bergantung pada pengambilan sampel secara berulang dan dapatkan hasil numerik. Jadi dia itu kayak sampel itu nilainya itu acak. Kemudian simulasi Monte Carlo itu digunakan untuk model sistem keuangan, untuk mensimulasikan jaringan telekomunikasi, untuk menghitung hasil integral dimensi tinggi, atau menghitung nilai seperti konstanta atau energi numerik. Next. Kemudian kita itu menentukan nilai pi. Nah, ekspektasi dimensial pi tidak pernah berhenti. Tidak pernah menunjukkan pola berulang. Untuk memperkirakan nilai pi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, perlu ditentukan daerah yang luasnya akan ditafsir dan yang benar-benar dibatasi oleh kotak luas yang diketahui. Eksperimen acak digunakan sebagai pengembalian titik sampel acak dalam bounding box, kemudian menentukan apakah titik tersebut untuk masuk ke dalam wilayah bounding box atau di luar. Jadi itu di gambar itu kan ada kotak setengah dari si lingkarannya. Jadi yang pertama dia itu setengah lingkaran dibagi per luas perseginya. Kan itu kan kalau yang tadi kan kita ngambil kotak yang si setengah lingkaran dari si setengahnya lingkaran itu. Nah, ini ada pi sama dengan 4n per n dari boxnya itu. Lanjut. Yang selanjutnya dari metodologi sampai kesimpulan nanti akan dijelaskan oleh Wahyu dan saya sendiri. Boleh, silakan Wahyu. Oke, di sini saya akan menjelaskan metodologinya yang menggunakan Python. Pertama kita inisialisasi circle points dan square points dan interval ke 0. Kemudian hasilkan titik acak X dan Y. Kemudian hitung D sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jika D
lebih besar sama dengan 1, tambahkan circle points. Kemudian kita naikkan square points-nya dan meningkatkan intervalnya. Jika kenaikan lebih besar daripada no of iterations, ulangi dari 2. Hitung P sama dengan 4 kali circle points per square points, kemudian di terminate. Next. Oke, di sini kami menggunakan 2 CPU. Yang pertama adalah CPU Intel Core i7 Gen 7 dengan core number 4 dan clock rate-nya 2,8 GHz dengan RAM 8 GB. Dan CPU kedua menggunakan AMD Ryzen 6800H dengan core number 8 dan clock rate 3,2 GHz dengan memori dengan RAM sendiri 16 GB. Di sini kami juga menggunakan GPU. GPU yang kami gunakan adalah NVIDIA GeForce GTX 1060 dengan core number 1280 CUDA cores dan clock rate-nya 1,7 GHz dengan VRAM 6 GB. Next. Kemudian untuk kode Python-nya sendiri. Ini kami menggunakan npexec n 1 Python dan nama filenya. Bisa dilihat dari kerja CPU-nya. Semakin lama pemakaian CPU akan semakin naik karena MPI sendiri menggunakan CPU untuk memproses pemrogramannya. Ya, karena di sini kami memakai CPU dan interval yang kami pakai itu sebanyak 10.000 dan akan dipangkati 2, maka hasilnya akan lama. Dan hasilnya adalah 152 detik untuk pemrosesan kodenya sendiri. Dan memakai Intel Core i7 Gen 7. Oke, lanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu menggunakan CUDA. Ini kami menggunakan CUDA dengan menggunakan Visual Studio.
Sebenarnya untuk programnya sama kayak Python. Untuk penjelasannya tadi ada penentuan interval untuk interaksinya berapa, ada penentuan circle point, square point, terus di perulangan interaksinya itu nge-generate nilai X, Y, dan masuk ke perhitungan, ngecek dulu untuk nilai X sama Y-nya yang ada dalam lingkaran. Terus kalau misalnya udah ketemu nilai poin dari circle sama square-nya, itu langsung masukin ke rumus pi-nya tadi yang 4 kali jumlah circle per jumlah square point-nya. Nah, sama halnya di CUDA, berbedanya di sini kami membuat dua kernel. Yang satu untuk proses perhitungan di Monte Carlo-nya untuk perhitungan pi-nya ini. Lalu satu kernel lagi untuk mereduce blok dari CUDA yang kami gunakan. Nah, langsung ke integer main-nya saja. Ini ada integer n 999936. Ini proses yang akan dilakukan pada setiap blok, di mana di blok yang kami jalani ini, yaitu thread-nya dibagi untuk setiap blok itu 256. Nah, untuk iterasinya kita coba samakan dengan yang sebelumnya tadi dicoba, yaitu 10.000 pangkat 2. Kita coba. Task Manager sudah berjalan nih 100% GPU itu digunakan karena blok yang sudah ada di GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 ini semuanya digunakan dalam proses perhitungan. Nah, dan hasilnya pun sudah muncul juga pada 10.000 pangkat 2 iterasi, hampir mendekati, karena tidak pasti di program CUDA tapi hampir mendekati dari proses yang kaitannya tadi. Dan untuk waktunya itu lebih cepat ya. Tadi lumayan terlihat tuh di Python dengan menggunakan CPU itu hampir 2 menit, sedangkan di sini cuma butuh sekitar 17 detik untuk menjalankan proses dari perhitungan penentuan pi ini sendiri. Nah, lanjut ke beberapa percobaan yang kami lakukan di tabelnya. Dengan ditambah satu prosesor lagi, yaitu AMD Ryzen 6800H yang performanya itu lebih tinggi dari Intel Core i7 dari generasi 7, maka didapatkan hasil dari iterasi 10 pangkat 2, terus 100 pangkat 2, 1000 pangkat 2, 10.000 pangkat 2, dan sekitar 10 miliar ini. Ya, 1 miliar perulangan. Namun kami tidak bisa mendemokannya di sini karena waktu yang dibutuhkan yang terakhir sangat lama. Di mana untuk penggunaan CPU mau baik dari Ryzen 7 atau i7 membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Sedangkan dari GPU 27 menit. Lalu untuk yang perulangan tadi membutuhkan sekitar 16 detik, sedangkan di CPU tadi 120 detik. Lalu ketika iterasinya digunakan pada jumlah yang kecil, di sini terlihat perbedaannya sebenarnya dari CPU dan GPU itu tidak terlalu berbeda jauh, dan malah lebih cepat CPU karena yang data yang diiterasikan itu tidak banyak. Namun akan terlihat perbedaan perhitungan dari CPU dan GPU sendiri ketika iterasi yang digunakan itu sudah bernilai besar seperti ini. Maka akan cukup terlihat perbedaannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari hasil dari penelitian yang kami coba menggunakan program penentuan nilai pi dengan Monte Carlo, didapatkan dari hasil perhitungan antara CPU dan GPU bahwa untuk mengetahui kecepatan komputasi harus dilakukan dengan iterasi atau jumlah data yang besar, maka akan
cukup terlihat perbedaannya, yaitu dengan CUDA atau GPU, maka proses komputasi akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan CPU. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian materi atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata dalam presentasi kami. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.